Bab 022. Ah, enggak. Gak mikirin apa-apa kok, elak Davin seraya tersenyum canggung. Ya sudah, ayo, ajak Ayu. Davin melangkah dengan raut wajah masih kebingungan. Ia khawatir benar-benar akan bertemu dengan saudara tirinya itu. Ia berjalan di belakang Ayu sambil menunduk. Ini Mas Davin, Pak, kata Ayu pada Pak Lukman. Aku ke dalam dulu, lanjut Ayu meninggalkan sang suami berdua saja dengan ayahnya. Davin langsung memasang wajah tersenyum. Kenapa, Pak? Ada yang bisa Davin bantu? Tanyanya ramah. Ini. Pak Raka katanya mau kesini mau lihat para pekerja. Tapi Bapak sepertinya gak bisa nemuin karena tiba-tiba ada panggilan dari pabrik. Kamu gantiin Bapak bisa? Tanya Pak Lukman. Mendengar penuturan tersebut, Davin seketika menelan ludah. Ia bingung harus bagaimana. Ingin menolak tapi ia tak memiliki alasan. Ingin mengiyakan, tapi ia juga belum berniat untuk muncul di hadapan saudara tiri yang masih ingin dihindarinya itu. Baiklah, Pak. Nanti saya temui orangnya. Jawab Davin akhirnya setelah berpikir matang. Syukurlah. Makasih ya, Nak Davin, timpal Pak Lukman dengan raut wajah lega. Davin mengangguk lalu menatap punggung Pak Lukman yang kembali ke dalam. Sementara dia termenung sendirian di teras. Mendaratkan badannya lesu di kursi yang ada di sana. Mendengar nama Raka disebut, hati Davin kembali berdenyut nyeri. Terbayang kembali pengkhianatan yang dilakukan saudara tirinya tersebut beberapa saat yang lalu. Davin yang kala itu baru pulang dari luar kota setelah mengikuti meeting perusahaan, dikejutkan dengan pemandangan yang membuat hati dan kepalanya mendidih seketika. Saat itu Davin memang berniat langsung menemui Saka di ruangannya untuk menyampaikan hasil meeting. Namun yang dilihatnya justru Saka sedang bercifman panas dengan Alicia, wanita yang sudah 2 tahun lamanya menjalin kasih dengan Davin. Bahkan keduanya sudah melakukan pertunangan. Apa-apaan kalian? Davin menggebrak pintu sekencang mungkin hingga sepasang insan yang sedang terbuai nafsu itu melonjak kaget. Mata keduanya pun langsung melotot melihat keberadaan Davin yang diprediksi akan pulang besok hari. Dasar brand 9 sek. Ini kantor bukan tempat mesyefem, hardik Davin dengan tatapan tajam. Dengan napas tersengal, Davin melangkah mendekati Raka. Ia langsung menarik kerah laki-laki itu dan melayangkan tinju di wajah. 55. Saudara tirinya. Seketika cairan merah langsung menggenang di sudut bibir Raka akibat pukulan Davin yang sekuat tenaga bercampur amarah. Kenapa harus Alicia? Kenapa harus dia? Bukankah kamu tahu dia calon istriku? Teriak Davin dengan telunjuk mengarah tepat pada wanita yang masih berdiri dengan tatapan sok itu. Kamu juga. Kenapa harus Raka? Kenapa harus saudara tiriku? Tatapan tajam Davin mengarah pada Alicia yang mulai terisak. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan, Vin. Aku bisa jelaskan semuanya. Alicia mulai bersuara. Raut wajahnya sengaja memasang paras mengiba. Kamu pikir aku gak punya mata? Mataku normal dan bisa melihat dengan jelas apa yang sedang kalian lakukan. Dua manusia terkutuk. Geram Davin sembari membuang ludah ke samping. Vin, tolong, Vin. Aku cuma hilaf. Aku kesini berniat nemuin kamu. Alicia terus merengek sembari memegang tangan Davin. Lepas. Tak sudi aku dipegang orang sepertimu. Para pengkhianat tak punya hati. Dengan kasar,
Davin menghempaskan tangan Alicia. Vin, tolong. Maafkan aku. Alicia kian berdrama. Ia bersimpuh di kaki Davin dengan air mata semakin berurai. Sampai kapanpun aku gak akan maafin kamu. Andai kamu berkhianat dengan laki-laki lain, bukan dengan saudara tiriku. Davin berkata lesu. Hatinya sungguh perih dan terasa tercabik-cabik. Ini. Ambillah. Pertunangan kita batal dan tak akan ada pernikahan apapun. Silakan kalian berdua menikah. Aku mundur. Davin melepaskan cincin yang melingkar di jarinya lalu meletakkannya di telapak tangan Alicia. Setelahnya ia melangkah gontai hendak keluar dari ruangan itu. Vin, Davin, tolong jangan seperti ini. Alicia kembali mencengkram kaki Davin. Aku cuma mau nikah sama kamu, Vin. Aku gak mau pernikahan kita batal. Please. Aku bakal lakuin apapun untuk menebus kesalahanku. Please, Vin. Alicia terus saja mengiba. Tentu ia tak ingin kehilangan tambang emas seperti Davin. Terlebih laki-laki itu sangat baik dan tak perhitungan. Menjauhlah dari hidupku dan jangan tampakkan wajahmu yang murahan itu lagi di hadapanku, pinta Davin tegas dan penuh penekanan. La mengibaskan kakinya kasar agar terlepas dari cengkeraman tangan Alicia. Setelahnya ia membuka pintu dan keluar ruangan. Davin sedikit tersentak saat menyadari jika beberapa karyawan kantornya sedang berkumpul di depan ruangan itu. Tentu saja mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Bubar dan kembalilah bekerja. Titah Davin sembari melangkah menuju ruangannya sendiri. Ark. Davin menjambak rambutnya kasar begitu sampai di ruangannya. Ia juga melempar benda apa saja yang dilihatnya. Berkas-berkas, pulpen, hingga pas foto dirinya yang sedang berpose berdua dengan Alicia. Ia seolah ingin meluapkan rasa sakit yang begitu menghujam jantungnya. Setelah lelah mengamuk sendirian, Davin tersungkur lesu di lantai. Dia menangis. Tergugu dengan badan berguncang. 56. Rasa sedihnya akibat kehilangan sang ibu tercinta belum usai, ditambah sang kakek yang jatuh sakit hingga berakhir koma di res, kini ditambah dengan pengkhianatan dua orang sekaligus. Saudara tirinya serta kekasih hatinya. Lengkap sudah penderitaan hidupnya kini. Kenapa, Ma? Kenapa hidupku dikelilingi para pengkhianat? Kenapa orang-orang terdekatku yang justru menimbulkan sayatan demi sayatan luka di hatiku? Kenapa, Ma? Davin terus meracau. Ia merasa hidupnya saat itu begitu terpuruk. Tak ada sandaran bahkan sekedar teman bercerita. Rada sakit hati Davin ternyata belum berakhir sampai di kantor saja. Saat ia pulang ke rumah pun, rasa sakitnya justru bertambah parah dengan kelakuan ayahnya. Papa dengar kamu membuat keributan di kantor. Kamu bahkan memukul Raka sampai wajahnya lebam. Tutur Pak Ardi begitu kaki Davin menapaki ruang depan rumahnya. Davin gak mungkin melakukan itu andai Raka tak memulainya. Davin membela diri. Ia berusaha untuk tetap menjaga intonasi suaranya agar tak tinggi dan terkesan kurang ajar. Apapun kesalahan yang dilakukan Raka, harusnya kamu bisa menguasai emosi dan menyelesaikannya di rumah saja. Bukan di kantor. Memalukan. Hardik Pak Ardi geram. Karena kabar pertikaian itu sudah sangat ramai menjadi perbincangan. Yang memalukan itu kelakuan Raka. Mesyefem di kantor dengan calon istri saudara sendiri, timpal Davin cepat.
Ia tak dapat lagi menahan emosinya karena merasa disudutkan oleh sang ayah yang seharusnya lebih membela dirinya yang notabene adalah anak kandung. Cek, cuma masalah wanita. Gak perlu dibesar-besarkan. Wanita banyak di luar sana. Tinggal pilih mau yang seperti apa. Gak perlu diperebutkan segala, balas Pak Ardi dengan begitu entengnya. Davin bukan papa yang dengan mudahnya berganti wanita. Bahkan wanita sebaik mama yang sudah banyak berkorban pun dengan mudahnya digantikan dengan wanita lain. Davin kembali menjawab. Rasa hormatnya seketika luntur pada laki-laki yang seharusnya menjadi contoh terbaiknya itu. Davin, kurang ajar kamu. Hardik Pak Ardi diikuti sebuah tam 4 run yang mendarat di pipi Davin. Davin terkesiap. Ia memegangi pipinya yang terasa panas dan perih akibat tam 4 run tersebut. Namun, hatinya jauh lebih perih. Davin memejamkan matanya kuat-kuat. Sebelah tangan sudah mengepal akibat emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. Namun, Davin masih sanggup mengontrol amarahnya. Ia memilih untuk segera beranjak pergi dari sana dan masuk ke kamarnya. Di bibir tempat tidur, Davin duduk termenung. Lah sungguh sedih karena dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Ayahnya, ibu tirinya, saudara tirinya, juga tunangannya. Semuanya menyakiti dirinya. Ternyata benar, harta berlimpah pun tak menjamin kebahagiaan jika keluarga tak harmonis, batin Davin pilu. Setelah kejadian itu, Davin memutuskan pergi dari rumah untuk menjauh dari orang-orang terdekat yang terus saja menancapkan luka di hatinya. Mas. Lagi-lagi lamunan Davin terhenti karena kedatangan Ayu. Itu Pak Raka sudah datang, lanjut Ayu sembari menunjuk mobil hitam metalik yang baru saja berhenti tak jauh darinya. 57. Davin bangun dari duduknya. Ia mengambil napas sedalam mungkin sebelum menemui saudara tirinya itu. 58. Mas, kok malah masuk? Ayu mengekor di belakang Davin yang malah memasuki rumah. Membuntuti laki-laki itu hingga masuk ke kamar. Aku mau pakai ini. Di luar banyak debu, jawab Davin dengan suara sumbang karena mulutnya terlanjur tertutup masker. Tak lupa, kupluk jaket yang dikenakannya segera dipasang untuk menutupinya kepalanya. Hingga kini yang terlihat hanya kening dan matanya saja. Alergi debu. Ayu bergumam dengan kening berkerut. Padahal setiap hari berjalan kaki di tepi jalan pun tak pernah menggunakan masker. Kenapa jadi alergi debu? Aneh. Ia geleng-geleng kepala melihat kelakuan sang suami yang menurutnya tak biasa. Sementara Davin sendiri langsung berjalan keluar rumah. Kakinya melangkah dengan helaan napas panjang berkali-kali. Mencoba untuk menahan gejolak amarah yang tiba-tiba kembali menggebu. Sabar, Davin, sabar. Lah terus membatin menguatkan dirinya sendiri. Matanya kini tertuju pada sosok Raka yang sedang berdiri di antara kumpulan para tukang yang akan membangun rumah itu. Laki-laki itu berlagak sok angkuh. Tangannya sesekali diletakkan di pinggang dan sesekali menunjuk-nunjuk wajah para kuli tersebut. Ingat ya, apa yang barusan saya katakan. Saya ingin setiap hari kalian mulai bekerja tepat waktu. Jangan ada yang telat dan menyia-nyiakan waktu. Istirahat dibuat seefektif mungkin. Waktu pulang juga jangan terburu-buru. Saya paling tidak suka dengan orang culas dan memanfaatkan keadaan. Mentang-mentang saya tak bisa setiap hari mengontrol ke sini, kalian bekerja seenaknya. Davin hanya tersenyum sinis mendengar penuturan lantang Raka pada para pekerja bangunan tersebut.
Padahal, dirinya sendirilah yang culas dan suka memanfaatkan keadaan. Davin yang kini sudah berdiri di belakang Raka sempat menghela napas panjang terlebih dahulu. Ia lalu menyeru saudara tirinya tersebut dengan suara seramah mungkin. "Permisi, Pak," sapa Davin sembari menganggukkan kepalanya sopan. Dalam hatinya ia sungguh muak harus bersikap hormat pada laki-laki pengkhianat tersebut. "Menantu Pak Lukman?" tanya Raka sembari menatap Davin dengan kening berkerut. "Iya." Davin menyahut singkat. Lagi-lagi ia membungkukkan badannya sedikit. "Kenapa pakai masker segala? Wajahmu gak kelihatan sama sekali." "Saya jadi gak bisa mengenali," ujar Raka dengan tatapan angkuh. "Maaf, Pak. Saya alergi debu. Kalau terkena debu bisa batuk-batuk. Saya juga alergi panas. Kalau kepanasan suka langsung sakit kepala." Aku Davin dengan wajah tetap menunduk. Orang miskin aja banyak alerginya. Heran. "Gimana bisa mencari uang yang banyak?" timpal Raka angkuh. "Padahal saya panggil kamu ke sini mau nawarin pekerjaan. Soalnya Pak Lukman bilang menantunya gak punya pekerjaan tetap. Tapi kalau ternyata modelnya begini mana bisa bekerja dengan baik?" lanjut Raka meremehkan. 59. Pekerjaan. "Pekerjaan apa maksudnya, Pak?" tanya Davin penasaran. "Begini, saya orang yang gak gampang percaya sama orang lain. Di sini memang sudah ada mandor yang akan mengawasi para pekerja. Tapi saya tidak begitu percaya sepenuhnya. Maksud saya, karena kamu ataupun Pak Lukman adalah orang sini, bahkan rumahnya pun sebelahan, saya mau kamu ikut mengawasi para pekerja. Biasanya orang dengan tampang seperti kamu ini lumayan mengerti masalah bangunan. Masalah bahan-bahan yang digunakan bagus atau enggaknya. Saya mau kamu cek setiap bahan-bahan yang datang. Awasi proses pemasangannya juga," beber Raka panjang lebar. "Maaf, Pak. Saya tidak pernah bekerja seperti itu, jadi saya tidak mengerti apapun tentang masalah bangunan dan bahan-bahannya. Saya juga tidak tinggal di sini, tapi di kota bersama istri saya," timpal Davin. "Cek, miskin aja belagu pakai pilih-pilih kerjaan segala. Pantas hidupmu gak maju-maju," ejek Raka dengan tatapan merendahkan. Tapi, kenapa aku merasa mengenalmu, ya?" lanjut Raka dengan sorot mata menyelidik. "Perasaan Anda saja mungkin, Pak. Mana mungkin orang penting seperti Anda mengenal orang rendah seperti saya," balas Davin merendahkan diri. "Iya juga sih, kamu benar." Raka menyahut dengan mata menatap Davin dari bawah sampai atas. Sepasang kaki yang hanya menggunakan sandal jepit. Celana jeans belel dengan banyak bolong di beberapa bagian, juga jaket kebesaran yang menutupi badannya. "Miris," ejek Raka dengan sebelah bibir terangkat. Mendengar hal itu, ingin sekali Davin membuka penutup muka dan kepalanya. Lalu membalikkan perkataan Raka. "Kamu yang miris. Hidup dari harta kekayaan yang sama sekali gak ada hak di dalamnya. Padahal, kamu juga awalnya orang susah. Hanya saja diangkat oleh mamaku dari kemiskinan," batin Davin. Tiba-tiba saja Davin teringat peristiwa yang sudah bertahun-tahun lamanya berlalu. Kala itu, dirinya masih duduk di bangku SMA. Sepulang sekolah, dia mendapati seorang wanita sedang menangis tergugu di pelukan mamanya. Di sebelahnya duduk seorang anak laki-laki yang usianya hampir sepantaran dirinya. "Suamiku selingkuh, Din. Dia mengusirku dan anak kami.
Dia benar-benar gak punya hati. Padahal aku sudah tidak punya siapa-siapa. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku gak tahu harus kemana. Apalagi anakku juga masih bersekolah. Diam-diam Davin mencoba menguping pembicaraan antara mamanya dan wanita tersebut. Dia memang duduk santai di depan TV sembari menikmati segelas jus jeruk dan menikmati cemilan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Sudah. Jangan menangis seperti ini. Aku akan mencoba membantumu. Nanti aku tanyakan pada suamiku apakah ada lowongan pekerjaan di perusahaan. Bukankah dulu juga kamu pernah bekerja kantoran? Tawar Dina lembut. Dan untuk tempat tinggal, kamu jangan khawatir. Kamu bisa tinggal di kos-kosan milikku. Gak perlu bayar, gratis. Yang penting kamu dan anakmu punya tempat berteduh, lanjut Dina penuh ketulusan.